kita baru saja menerima informasi mengenai transaksi berjalan yang kembali lagi defisit, ya, Mas. Sebelum saya memulai mengenai evaluasi dan kira-kira ekspektasi mengenai arahan suku bunga dari Bank Indonesia ke depannya di RDG bulan ini, evaluasi terlebih dulu mungkin, Mas, mengenai transaksi berjalan yang kemarin telah diumumkan. Iya, terima kasih Mbak Safrina. Jadi pagi ini sudah dilaporkan bahwasannya memang transaksi berjalan kita mengalami defisit, ya. Artinya secara overall kalau dilihat kuartalan ini sudah 4 kali berturut-turut begitu. Dan sesungguhnya kalau kami melihat itu sesuai dengan ekspektasi ataupun proyeksi karena memang dipengaruhi oleh tren pelandaian harga komoditas. Sehingga meskipun beberapa indikator fundamental yang lainnya menunjukkan hal yang positif, terutama di kuartal pertama, tapi memang ekspor kita yang melambat, kemudian harga komoditas yang melandai, ini yang menyebabkan transaksi berjalan kita mengalami defisit. Dan itu trennya sudah sejak kuartal kedua tahun 2023. Sehingga memang kalau nantinya ada kemungkinan postur yang lebih kuat, ini harapannya dari investasi ataupun penanaman modal asing yang memang relatif masih positif dilaporkan hingga kuartal 1 2024. Demikian. Oke, terima kasih banyak atas tanggapan Anda dan evaluasi Anda mengenai keadaan ini. Dari Pak Herdianto sendiri, Pak, apakah sentimen mengenai transaksi berjalan yang defisit kembali ini memberikan impact tersendiri terhadap pasar keuangan Indonesia dan bagaimana manajer investasi sendiri melihatnya? Oke, kalau misalnya dilihat sih memang yang namanya defisit, current account defisit itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip seringkali dianggap mengkhawatirkan. Walaupun kalau kita lihat dari detailnya, mungkin kalau kita kaji lebih dalam lagi bisa berbeda interpretasinya. Nah, yang jelas sebetulnya sejak awal tahun 2024 ini, kalau kita bicara tentang pengelolaan portfolio kami itu istilahnya modelnya defensif. Dalam artian misalnya untuk obligasi kita ambil tenor yang pendek. Sementara untuk misalnya pengelolaan saham itu kita ambil saham-saham dari perusahaan yang memiliki balance sheet yang kuat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Pak Herdianto, saya juga ingin ekspektasi Anda mengenai proyeksi kebijakan Bank Indonesia pekan ini. Rapat Dewan Gubernur akan dilaksanakan besok dan juga lusa. Dan juga kita tahu pada April lalu sempat BI akhirnya tanpa disangka-sangka menaikkan suku bunga menjadi 6,25% gitu ya. Pak Herdianto, kira-kira seperti apa nih proyeksi dan evaluasinya untuk RDG besok? Kayaknya sih stay ya, tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Karena seperti yang Anda sudah kemukakan tadi, tidak ada urgensinya untuk menaikkan suku bunga. Oke, jadi there will be no surprise gitu ya dalam hal ini untuk kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Beda dengan keadaan April lalu ketika rupiah sempat menyentuh level 16.200 menuju level 16.200 atas. Dari Mas Kavi sendiri gimana nih Mas untuk RDGBI? Iya, kami sejalan dengan yang disampaikan Pak Herdianto tadi bahwasanya untuk RDG bulan ini kami melihat dan memproyeksikan bahwasanya BI Rate masih akan tetap di level 6,25% karena indikator-indikatornya memang tidak ada yang urgent untuk BI melakukan penyesuaian suku bunga acuannya. Adapun inflasi yang memang sempat melandai ke level 3%, sifatnya trajektori karena sebelumnya sangat tinggi sekali, ada momen Ramadan dan juga Idul Fitri, dan secara siklus memang setelahnya akan melandai gitu Mbak. Oleh karena itu melihat perkembangan ekonomi domestik dan indikator-indikator makro lainnya serta masih kemungkinan adanya The Fed menahan suku bunga acuannya, meskipun ada harapan untuk cut rate, tapi kelihatannya masih akan di kuartal keempat, sehingga BI kemungkinan masih akan mempertahankan di level 6,25%. Tetap akan di 6,25%. Walaupun kita ketahui juga dari The Federal Reserve kemarin juga mengeluarkan statement dari FOMC, Jerome Powell dan timnya juga mengeluarkan statement bahwa sebenarnya level inflasi Amerika Serikat ini masih begitu jauh dari 2%. Nah, kalau dari BSI sendiri melihat bagaimana The Federal Reserve akhirnya akan mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menurunkan suku bunga, kapan ini akan benar-benar terjadi? Ya, inflasi memang menjadi indikator utama yang kita biasanya melihat nantinya langkah The Fed akan seperti apa. Dari 3,5 di bulan Maret ke 3,4 di bulan April, sesungguhnya ada penurunan tapi sangat sedikit sekali dan masih jauh dari target 2%.
Sementara kalau dilihat indikator-indikator yang lainnya, consumer confidence di AS juga sudah mulai turun, kemudian PMI manufaktur kompositnya pun juga sudah mulai terkontraksi. Selain itu, retail sales pun juga turun, kemudian unemployment-nya juga naik. Ini menjadi faktor-faktor yang menimbulkan harapan the Fed akan melakukan cut rate yang sempat mungkin beberapa waktu lalu harapannya menipis, tapi sekarang dengan berbagai indikator tersebut memunculkan kembali harapan untuk cut rate. Tapi di tahun ini. Di tahun ini, tapi memang sebagaimana statement Jerome Powell juga bahwasanya kita tidak bisa melihat hanya dari satu titik saja. Mungkin kita masih memerlukan waktu 2-3 bulan untuk melihat stabilitas penurunan inflasinya bagaimana. Apakah memang betul-betul stabil turun atau masih sangat fragile sehingga rentan untuk naik lagi inflasi di AS. Dan itu mungkin di kuartal keempat lah baru mungkin akan semakin menguat kemungkinan untuk cut rate-nya. Bagaimana analisa Anda mengenai tingkat inflasi di Amerika Serikat yang begitu keras kepala? Kita ketahui suku bunga suku bunga Federal Reserve ini sudah naik 5%-an ya, dari kisaran di 0%-an saja ya dalam waktu beberapa bulan, 10 bulan saja kalau tidak salah 2022 kemarin gitu ya, dinaikkan begitu agresif menjadi 5,5%-an dalam waktu yang jangka waktu yang padat gitu ya. Tapi nyatanya inflasi begitu sulit untuk ditekan ke 2%. Sudah hampir setahun kita menunggu level inflasi menyentuh level 2 saja, tapi masih berada di level kepala 3 gitu ya. Apa analisa Anda? Ya, kami melihat konsumsi memang masih tinggi di sana. Beberapa bulan yang lalu tingkat unemployment itu turun, job opening itu naik, dan ini ada hubungannya dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat sedang mengalami fase yang ekspansif. Kita melihat bagaimana pada earning announcement di kuartal pertama banyak perusahaan yang membukukan catatan positif, dan ini menjadi salah satu indikator tenaga kerjanya masih cukup bagus. Sementara itu, kalau tenaga kerjanya masih cukup bagus, artinya inflasi ada kemungkinan masih tinggi. Nah, di bulan April hal tersebut sedikit berbeda karena tadi setelah adanya suku bunga yang cukup lama ada di posisi 5,5%. Nah, ini menjadikan inflasinya juga sudah cukup melandai sedikit demi sedikit gitu, tapi masih sangat jauh dari target 2% gitu. Baik, terima kasih banyak. Tapi ya lagi-lagi berarti ya keadaan yang mesti kita terima adalah bahwa era suku bunga tinggi masih akan di sini. Higher for longer is still here to stay gitu ya dalam hal ini. Terima kasih Mas Kavi atas tanggapan Anda. Pak Herdianto, jika era suku bunga tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana manajer investasi melihat tantangan dari era ini, tapi juga mungkin ada peluang yang timbul untuk pasar keuangan Indonesia? Oke, yang pertama sih kalau kita lihat ya, tingkat suku bunga itu memang bisa dikatakan rezim suku bunga rendah itu sudah berakhir. Jadi kita sebagai investor harus lebih siap untuk menghadapi tingkat suku bunga yang dalam tanda kutip tidak nol lagi, normal lah, tingkat suku bunga yang dianggap normal. Nah, sekali lagi yang ingin kita lihat itu adalah dengan kondisi seperti ini, itu berarti di dalam pengelolaan investasi kita kembali ke faktor-faktor yang bersifat fundamental. Seperti yang saya kemukakan tadi, kalau dalam kondisi saat ini kita menitik beratkan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki balance sheet yang kuat. Tetapi yang perlu diingat juga, ya, walaupun tingkat suku bunga itu tidak diturunkan secara drastis, pertumbuhan ekonomi itu akan tetap ada. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita bisa lihat company-company atau perusahaan-perusahaan apa saja yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi memang eranya mungkin sudah bisa dikatakan sudah berubah. Oke. Dan bagaimana kira-kira ini menarik ya, rezim suku bunga rendah saat ini sedang unfavorable. Jadi memang sekarang sedang rezim suku bunga tinggi. Peluang dan tantangannya apa Pak yang timbul di pasar keuangan Indonesia? Maksudnya di satu sisi dengan era suku bunga tinggi yang terjadi di Amerika Serikat terutama, apakah berarti capital outflow deras masih akan terus berlanjut atau bagaimana, dan memang ini akan menghambat pergerakan penguatan pasar keuangan Indonesia? Seperti apa sih Anda melihat keadaan ini? Jadi yang paling penting kalau misalnya dilihat dari kacamata pengelolaan investasi, ya kalau misalnya kita bicara tentang saham, ya kita bicara tentang earning growth. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan bursa saham di Indonesia itu mengalami koreksi lah di bulan April dan Mei, itu adalah earning growth company itu tidak seperti yang diharapkan. Itu yang pertama.
Dan kalau kita bicara di dalam pengelolaan obligasi, ya kita tinggal lihat seberapa besar yield spread misalnya antara obligasi pemerintah Indonesia dengan obligasi pemerintah Amerika yang dianggap bebas risiko. Jadi parameter-parameter tersebut adalah parameter-parameter yang akan menjadi driver ke depannya terhadap pengelolaan investasi.